Jumpa lagi bersama kami di channel Mata Bicara TV on Medsos. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya. Selamat ketemu lagi, Dr. Truly Kerap. Apa kabar? Ya, saya sengaja datang di rumahnya sahabat saya ini karena kue buatannya ini sementara dalam keadaan banyak sekali diminati orang. Sebenarnya bukan karena kuenya, tapi karena saya melihat ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Karena setahu saya yang bersangkutan ini, beliau ini orangnya memang asli pekerja lapangan, kemudian bermetamorfosis tiba-tiba menjadi seorang yang suka berada di rumah dan terlebih khusus suka bikin kue yang berada di dapur gitu. Nah, di masa-masa seperti ini tentunya kita harus sama-sama mengeluarkan energi positif, sehingga saya sangat tertantang untuk mendatangi langsung dan melihat secara langsung bagaimana dokter ini beraksi di dapurnya. Selamat baku dapa, Selamat Dr. Truly. Akhirnya percaya kan bahwa saya yang bikin sendiri kuenya. Betul sekali. Nah, memang karena kemarin-kemarin itu kan saya berpikir ternyata jangan-jangan ini ada orang di belakangnya ini untuk kemudian bikin proses, ternyata bikin sendiri semua ya, sendiri. Nah, kalau kita boleh tahu ya, ini sebenarnya ini kan jadi perbincangan banyak orang juga sebenarnya, dan sebelumnya kan memang saya panggil apa ya, Dokter Truly, panggil apa? Truly. Panggil ya. Sebenarnya kan ini juga sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu bahwa akhirnya bisa mendatangkan ekonomi keluarga, ikut membantu. Nah, banyak yang belum tahu sebenarnya kenapa Truly mau bikin seperti ini, padahal profesi dokter kan. Nah, kenapa mau terjun seperti ini di dapur, kemudian harus berkeringat dan ya yang kita lihat ini gitu. Ya, sebenarnya memang ini mau dibilang sesuatu yang positif di balik wabah pandemi ini. Sebenarnya kalau dibilang positif juga miris sebenarnya. Blessing in disguise gitu ya. Kalimat yang paling tepat. Asal mulanya itu mau tertarik bikin kue seperti ini, kemudian yang saya tahu juga ada yang nogat ya. Ya, ini nogatnya. Oh ya, ini topping nogat. Nah, ya apa dasarnya sampai mau dan tertarik bikin kue seperti ini? Ya, awalnya karena kita di rumah aja, dan tiba-tiba waktu itu kepikiran lihat orang lagi sibuk-sibuk bikin kue, bikin ini. Sudah lama. Kenapa tidak begitu ya? Belum, waktu itu pengennya makan kue kampung, moka kampung. Kan susah kalau cari itu. Kalaupun ada mungkin terlalu manis dan macam-macam dan tiba-tiba teringat seorang sahabat yang dulu saya makan moka di rumahnya dia, dibikinan ibunya dia, udah almarhum sih. Dan nomor telepon nggak punya, iseng-iseng lewat salah satu medsos, saya messenger dia dan dibalas, oh iya ini resepnya ini kita mau coba bikin. Ternyata resepnya dikasih orang. Iya, dikasih orang. Dan pertama bikin, akhirnya kita bikin, nggak ada niat jualan, memang bikin buat makan. Terus kalau tidak salah waktu itu dekat-dekat mau lebaran. Oke. Ya, jadi waktu itu kan, mau lebaran, coba-coba bikin kue kali aja bisa buat hantaran. Itu niatan awalnya. Sekalian memang pengen makan moka kampung. Begitu coba, saya nggak ada fotonya, ada di mana? Kuenya jadi setengah. Pertama bikin kuenya jadi setengah. Akhirnya untuk mengakali dan pengen sharing bahwa saya bikin kue gitu di media sosial, kuenya dipotong dua dan kita susun. Terus baru dengan captionnya, ya baru bikin sudah jadi setengah. Padahal berapa kali mengalami kegagalan? Satu kali itu sih untuk bentuknya. Kalau selanjutnya improvisasi soal rasa, karena mungkin waktu itu karena kita sudah mulai belajar hidup sehat, walaupun nggak sehat-sehat banget kali ya, makan-makan kue dengan menteganya, kita improvisasi rasanya. Dan semuanya pakai waktu, mencari format yang tepat gimana bikin, termasuk
awal-awalnya kita coba bikin nougat. Nougat buat laburan di kue. Itu semuanya improvisasi tapi dari resep dasar dari sahabat saya. Termasuk juga bahwa kue itu tidak menggunakan bahan pengembang dan itu karena dasarnya itu sebenarnya mau makan sendiri mau gitu makan ya. Sendiri. Dan memang kalau kita bikin sesuai resep mocha kampung yang sebenarnya, kuenya nggak akan naik-naik amat. Kecuali dia pakai pengembang, dia sudah pakai ya dengan bumbu-bumbu kuenya yang seperti apa, akan beda terasa kue ini yang mengembang dengan kue yang sudah pakai bumbu-bumbu modern. Beda itu pasti. Gini ya dok ya, banyak orang itu atau perempuan-perempuan yang ibu-ibu rumah tangga di luar sana itu sebenarnya berkerinduan untuk bisa juga seperti ini gitu ya. Tapi kadang-kadang begitu sekali coba bantat kuenya, sekali coba bagian bawahnya hangus, sekali coba wah macam-macam cerita yang kemarin-kemarin saya terima. Saya ketiga kali langsung open order. Berani ya? Berani. Dan langsung ada yang pesan? Iya, dan saya shock. Pertama kali kita open order waktu itu ukuran seperti masih 18 kali 18, ini sudah 20, lebih kecil dari ini. Jadi pertama kali setengah, kedua kali kita makan sendiri, ketiga sudah dibikin rasanya ini, dan waktu itu kita coba-coba bikin nougat, akhirnya coba ya open order kali aja deh mau. Pertama kali open order 35 orang pesanan. Wah. Hari pertama, hari kedua sekitar pokoknya total kita open order 2 hari hampir 70 pesanan. Berarti kalau 35 pesanan itu berarti orang di dalam rumah juga ikut terlibat dalam proses pembuatan. Ya, siapa yang bikin nougat? Waktu itu karena suami di rumah juga, jadi ikut dalam proses itu. Bukan, saya belajar dari bapak bikin nougat. Setelah dia mulai masuk kantor lagi, yang bikin nougat pertama itu bapak. Waduh, itu berarti suami itu apa nougatnya itu di blender atau ditumbuk sendiri? Kita belum bisa blender, kita belum tahu blender, jadi ditumbuk sendiri pakai power otot. Berarti di dalam proses pembuatan di awal itu juga melibatkan anggota keluarga di rumah ini. Itu ibu mertua juga full support, anak juga full support, sampai ponakan yang kecil dengan anak kalau misalnya papanya lagi sibuk atau lagi apa, tetap kan mereka ada telepon ini pasti itu nougat belum ditumbuk, jadi sampai ponakan yang kecil tumbuk-tumbuk nougat dengan Aca. Berarti memang betul-betul pada saat itu ya kita kan ketat dalam persoalan harus ada di rumah, stay at home, work from home, dan ternyata anjuran itu betul-betul terjadi di rumah ini ya. Karena memang semua harus berada di rumah, akhirnya dieksploitasi lah tenaga mereka. Begitu bukan eksploitasi. Mereka seperti yang ponakan kecil, dia lihat dia panggilnya Mamili ya. Mamili bikin apa? Adik mau coba. Jadi karena mereka lihat kita sibuk dan waktu itu kita belum, ya namanya awal-awal ritmenya masih kejar-kejaran, kita panggang langsung ini. Jadi semua sibuk, jadi mereka juga mau ikut sibuk-sibuk. Ya itulah yang namanya berada di dalam rumah dan kemudian sudah dalam keadaan banyak order, mau tidak mau juga harus dilibatkan mereka. Dokter, tadi saya tuh melihat bahwa di meja ini ada juga cookie. Anda sudah melakukan inovasi atau mau menambah varian-varian baru? Itu terinspirasinya dari mana? Sebenarnya sama lah, kalau kita jualan hanya satu macam saja, kayaknya kalau dengan untuk saat ini saya sudah menyeriusi bidang ini. Walaupun saya tetap seorang dokter, setiap sore saya punya jadwal untuk praktek di salah satu rumah sakit. Jadi tidak tabrakan waktu praktek, waktu bikin kue. Tapi karena saya mau serius, jadi semuanya sudah benar-benar sudah ada alurnya. Jadi ini mau diseriusi ini ya, bukan cuma sekedar hobi lagi ya. Pertama hobi, pengen, lama-lama sudah serius. Jadi mau brand saya pakai brand cookies kampung. Jadi karena kita cookies kampung, kita mengambil saya suka diskusi dengan suami, bapak, ini coba bikin ini, pokoknya cookies yang dari kampung, yang jadi cookiesnya dari zaman dulu, termasuk yang saya bikin cookie itu ada brown sugar cookie, itu juga kan kue tradisional, tapi walaupun di Eropa, Amerika, bukan di
Manado saja. Lagi coba-coba bikin kue-kue kampung zaman dulu Manado, tapi ya itu masih belajar-belajar. Ya. Dan sekarang saya lihat di Instagramnya Truly itu ada juga yang toppingnya sudah pakai buah-buah gitu ya. Kenapa harus memilih topping yang buah? Kan ada banyak sebenarnya pilihan topping. Kita juga sudah ada varian topping sebenarnya bermacam-macam, tapi saya juga saya suka makan pai buah, kue buah gitu, saya suka. Cuman kadang-kadang ya itu, kita tidak suka yang sesuatu yang terlalu manis. Jadi kita coba bikin improvisasi dan ternyata orang suka. Ya itu, coba-coba lempar ke pasar, diterima sama pasar, ya jualan lagi. Ya, pemirsa, barangkali mungkin banyak yang mengira-ngira apalagi sih sebenarnya yang kurang sehingga harus bikin seperti ini begitu, mencari kesibukan, kemudian harus meluangkan waktu untuk menekuni ini, apalagi sih sebenarnya yang kurang. Nah, ini banyak pertanyaan di benak orang. Ada yang ingin memulai, ada yang sudah berencana tapi nggak jadi-jadi, barangkali karena alasan modal. Nah, kita ingin tahu berapa modal yang dibutuhkan selama ini, berapa yang Anda keluarkan modal waktu itu? Waktu awal sangat kecil, bisa dibilang sangat kecil. Mungkin pengeluaran terbesar buat beli mentega saja. Sangat kecil modal, karena modalnya kecil jadi surprise juga dia bisa. Modalnya itu waktu itu belinya dalam bentuk bahan-bahan kue dulu begitu ya. Tidak langsung beli karena oven memang sudah punya, mixer sudah punya. Pakai yang ada di rumah. Tapi tergolong berani ya, sudah bisa open order sampai 35. Iya, saya juga berpikir nekat memang, ternyata terlalu berani. Dan 35 itu pun yang pesan itu kan orang-orang yang berada di rumah yang pasti dia nanti akan memberikan review kan. Dan ternyata mereka kembali order lagi, jadi langganan tetap kami. Nah, sekarang kalau misalnya kue-kue ini Anda punya misi nggak ke depan atau visi ke depan akan bikin sesuatu yang lebih besar, ada gerai atau seperti apa, atau hanya untuk berbasis online saja penjualannya? Memang punya kerinduan dengan suami, ada satu gerai, kita buka satu gerai sendiri, dan punya kerinduan untuk, walaupun sekarang ini ada juga 1-2 yang membawa Moka Kampung sebagai oleh-oleh. Saya ingin menjadikan Moka Kampung itu jadi oleh-oleh khas Manado. Tidak ribet itu nanti bawanya atau punya? Kan sama kayak klaper tart. Kita bawa klaper tart nggak mungkin masuk bagasi kan, memang mesti tetap dipegang atau taruh di atas itu. Ya sama modelnya, nggak ribet. Yang penting jangan pesan Moka full aja. Kalau Moka full sudah pasti dia akan kemana-mana. Kalau dia pesan nougat mungkin bisa tahan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau banyak orang yang bertanya-tanya, ini kan sebenarnya antara bikin kue itu kan juga harus penuh ketekunan, teliti, kemudian harus juga banyak waktu untuk melayani, ya kan? Ini kan karena saya lihat sering open order, berarti kan itu pelayanannya itu kan by name semua, kemudian by address semua. Bagaimana membagi waktu itu antara bikin kue, melayani pemesanan, kemudian harus ke rumah sakit untuk profesi dokter, bagaimana caranya? Sejauh ini karena kebetulan di rumah sakit juga part timer, jadi bukan full timer, jadi memang waktu ada dalam seminggu ada 3-4 kali praktek. Tidak full 1 minggu praktek, dan karena kita juga hanya dokter rawat jalan, memang saat ini pasien lagi menurun, sangat menurun semenjak pandemi ini. Di rumah itu kan Anda ketika Anda pulang praktek, kemudian harus bertemu dengan keluarga, kemudian harus bikin kue. Bagaimana Anda menjalani protokol COVID-19 itu di rumah Anda sendiri? Itu yang kadang-kadang jadi kelalaian dari kita semua. Kalau lalai kenapa? Kalau petugas medis, kalau seperti kami dokter pulang dari rumah sakit itu sudah tahu protapnya seperti apa. Yang pasti kalau saya mau pulang, saya akan kasih tahu sudah dekat rumah, saya bilang, "Dek, mama mau pulang ya." Kasih lihat. Sampai anjing dan kucing saya dimasukkan ke kamar, tidak boleh ketemu saya sebelum saya mandi.
Jadi jam berapapun saya pulang praktek itu pasti saya akan bersih-bersih dulu baru berinteraksi dengan keluarga, dan sudah disiapkan ember untuk baju kotor sendiri, sudah tidak dicampur dengan pakaian dicuci orang sendiri. di rumah ya. Tidak. Nah, itu yang saya bilang kelalaian buat semua orang. Mestinya dari manapun kita, kalau pandemi seperti ini kita berlaku seperti itu. Karena pandemi, dan itu sangat sedikit pasien rawat jalan, tidak ada malah. Saya on call waktu itu, kalau tidak ada pasien tidak datang, dan saya sempat berapa bulan tidak datang, dan itu salah satu, dengan usaha ini sangat membantu ekonomi keluarga. Jadi tidak hanya satu pihak yang pemasukannya. Sejauh ini setelah praktek lagi tidak ada kendala. Mungkin ya, jadi kalau praktek sore kuenya pasti diselesaikan pagi sampai siang sebelum praktek. Atau kalau pesanan buat besok ya sudah di prepare gimana rupa, pagi-pagi sudah jalan, semua sudah sesuai. Luar biasa, berarti sudah tersistematis. Memang saya juga kemarin lihat bahwa Anda punya daftar, ditaruh di papan, ditulis satu persatu, dilihat dari handphone. Itu tidak pernah saya lihat ketika Anda bekerja lapangan. Ya, kemudian Truli, ini kita kan akan memasuki, pemerintah sudah mengumumkan bahwa tahun depan kita akan memasuki masa krisis gitu ya. Nah, apa yang menjadi catatan penting Anda, kemudian yang bisa Anda share kepada ibu-ibu di luar sana, ataupun kepada mereka yang menjadi pejuang-pejuang ekonomi keluarga gitu ya? Apa yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa atau mereka yang berada di sini ya, masyarakat di Sulawesi Utara pada khususnya? Seperti yang pernah salah satu LSM perempuan undang saya untuk jadi pembicara di webinar mereka, saya sempat membagikan bahwa kadang-kadang kita tidak tahu ada di depan kita yang menjadi prospek usaha buat kita nggak sadar. Jadi kalau mau dibilang ikut-ikutan, tidak juga. Itu namanya survival. Jangan gengsi, jangan malu. Iya, karena Anda juga kuenya Anda bawa sendiri ya ke pengantar ya? Iya, saya bawa atau pakai gosen, pakai apa. Tapi saya lihat kan kalau Anda open order kemudian masih bisa free ongkos kirim, itu Anda bawa sendiri ya? Kawasan yang dekat-dekat rumah kita bawa sendiri, atau ada driver pribadi anak saya juga. Anda tidak malu ya dengan bawa kue kemudian? Itu juga termasuk lika-liku dari menjual, terutama online. Bukan 1-2 kali kita di PHP. Kalau itu resiko yang jualan, tanya-tanya, cuma nanya-nanya, terus pakai yang karena kita jualan dianggap remeh, itu sudah makanan sehari-hari. Pertanyaannya, Anda tidak malu ya? Anda malu atau tidak malu untuk mengantar sendiri bawa kue kemudian menawarkan? Mungkin karena basic pernah kerja di manajemen, saya pernah banyak berhadapan dengan ini ya. Services. Kalau kita hospital servicesnya bagaimana, menghadapi 1001 macam orang, apalagi dulu juga sempat di dunia media kita ketemu orang kesini modelnya A, modelnya B, itu jadi sudah jadi pelajaran hidup, termasuk teorinya juga sudah belajar. Berarti mentalnya sudah teruji. Kalau begitu ini mentalnya sudah teruji. Ya, pemirsa Mata Bicara, kalau sudah berada di dalam wawancara atau dalam rumah Mata Bicara, itu biasanya ada rapid test. Jadi bukan hanya dokter saja yang mengalami sehari-hari berkutat dengan rapid test ya. Di kami juga ada rapid test ya. Dan rapid test itu harus dijawab dengan cepat. Namanya rapid ya, harus dijawab dengan cepat. Siap dokter? Siap dokter ya? Harus siap ya? Harus siap. Ya. Pertanyaan pertama, pilih mana? Spatula atau stetoskop? Stetoskop. Pilih mana? Resep obat atau resep kue? Resep obat. Pilih mana? Kamera atau stetoskop? Stetoskop. Terakhir, pilih mana? Jadi dokter atau jadi tukang bikin kue? Jadi dokter. Pusing kan? Ya.
Nah, berarti sebenarnya memang ya profesi itu masih tetap Anda pegang kuat, tapi namanya bikin kue ini juga bisa mendatangkan ekonomi keluarga yang tetap juga harus Anda pegang kuat gitu ya. Seimbang gitu ya. Multifungsional. Kalau mau dibilang memang passionnya di dunia medis. Tapi bukan berarti tidak mencintai pekerjaan yang lain, suka, cuman memang ya mungkin dididik untuk itu. Sampai sekarang pun walaupun dibilang tidak ada pasien, setiap hari ada pasien konsul walaupun lewat WhatsApp, gratisan jadinya. Yang terakhir lagi nih, ada rapid test yang terakhir yang saya lupa. Bikin kue atau olahraga? Bikin kue. Ya baiklah pemirsa, itulah akhir perbincangan saya dengan Dr. Truly Kerap yang sehari-harinya ya berprofesi sebagai dokter, juga menekuni usaha bisnis di rumahnya, dan bersama-sama dengan Sisuka, halo ya, bersama-sama dengan tim kerabat kerja yang bertugas pada saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa bahwa tidak pernah ada kata malu untuk mereka yang akan berjuang dan yang akan bertahan, dan jangan pernah untuk merasa lelah di dalam mencoba dan berusaha. Begitu kira-kira ya dokter, karena segala sesuatu masalah yang kita berhadapan dengan kita itu adalah bagian dari tantangan. Dan ada kalimat yang tadi juga kita diskusikan bahwa blessing in disguise itu selalu membawa keberkahan yang tersendiri ya dokter ya. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. God bless you.